Good morning ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, saya pengen kasih update seputaran Bitcoin dulu terutama, lalu nanti akan saya bahas tentang seputaran COTI atau COTI. Oke. Nah teman-teman, sementara untuk Bitcoin tadi pasca kita melakukan update dan ya koreksi masih berlangsung rupanya ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat saat ini jelas sekali bahwa ya seperti yang tadi saya bahas ya, kita di sini membentuk yang namanya broadening wedge pattern dan kita itu benar-benar bermain di dalam broadening wedge pattern ini ya. Perlahan-lahan kita menurun dan kalau teman-teman jeli sebenarnya kita di sini malah jadi tampak pembentukan seperti falling wedge pattern ya, dari yang awalnya broadening wedge sekarang jadi falling wedge. Nah kalau misalkan falling wedge in the end, let's say nanti dia break nih, maka ada kemungkinan kita akan ketahan lagi nih guys di bagian atas daripada si broadening wedge pattern before kita bisa meneruskan penguatannya terhadap si Bitcoin. Tapi so far kalau misalnya lihat pergerakannya seperti ini kita cenderung koreksi aja sih dari pergerakan yang ada di sini. Oke. So ini kind of like correction ya, makin lama makin squeeze, nanti soon or later dia akan dipaksa untuk create semacam decision ya between dia going up atau going down, dan hopefully sih melanjutkan ke atas gitu, karena memang dari patternnya sendiri secara probabilitas falling wedge itu cenderung penguatan ya. Dan sebenarnya di sini kita lihat ada major resistance juga ya, sebelumnya yang cukup nahan pergerakan Bitcoin, dan sekarang itu kita ketahan di kisaran area ini, which is kalau misalkan saya tambahkan itu ada di kisaran $47.270 atau kurang lebih 47.300 lah pembulatannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita masih bisa ketahan di kisaran area ini akan menjadi sangat baik untuk pergerakan Bitcoin ke depannya, karena kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam pun itu juga merupakan area exponential moving average 21, dan sekarang posisinya itu kan sudah crossing nih atau sudah bull cross untuk exponential moving average-nya. Nah, mudah-mudahan sih nggak cuma sideways ya, karena kalau misalnya sideways berarti dia akan cross lagi balik ke bawah dan posisi Bitcoin itu akan terseret drop hingga ke level-level seperti 46.500, bahkan sejauh-jauhnya di 44.100, dan itu yang tentu kita tidak harapkan. Oke. So I think itu aja buat si Bitcoin ya, untuk quick update aja. Jadi sekedar lihat aja pergerakan dari time frame hourly-nya ya. Oke. So nextnya itu kita kan pembahasan tentang seputaran si COTI ya atau COTI ya. Nah, COTI itu seru guys, seru. Hari ini seru banget ya. Kita ngeliat dia ada breakout terus ya dikocok-kocok, di shake-shake, sekarang kayak mau balik lagi gitu loh guys ya. Tapi ya wajar sih kalau misalkan memang dia harus balik pun, menurut saya kita masih bisa ada potensi untuk penguatan kembali dengan kondisi mungkin kita cenderung membuat yang namanya ascending channel. Oke. So, sebelum saya bahas dulu, saya pengen kasih lihat dulu, ini tadi sempat saya share di Telegram tepatnya pukul 3 sore ya. Saya bahas tentang COTI terhadap US dollar 4 jam ya, dimana di sini terjadi breakout, dan saya info untuk teman-teman ya. Maksudnya di sini terjadi breakout gitu. Dan dari breakout ini sebenarnya kalau misalkan terjadi follow up, harusnya sih pergerakan COTI itu bisa cenderung penguatan teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, saya akan gunakan time frame daily ya. Nah, teman-teman pertama lihat di sini kita sebenarnya pembentukan semacam kayak cup and handle pattern ya, which is sebenarnya kalau break dari sini itu akan sangat positif sekali untuk pergerakannya si COTI dan berpotensi mengejar new all time high-nya dia dari kisaran area ini. Oke. Dan itu di kisaran 0,5 which means dia punya potential. Kita ngelihat ini risk rewardnya menurut saya bagus banget gitu, bisa dibilang ya risknya kecil tapi rewardnya tinggi gitu ya, besar ya. Nah, bahkan sky is the limit gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pergerakan saat ini, sebenarnya gini teman-teman ya, saya akan tarik trend line dari sini ketemu ini ya, dan seperti yang kita lihat sebenarnya ini kan sudah terjadi breakout nih di kisaran area ini, dan setelah terjadi breakout kita sudah retest juga dan ketahan di kisaran exponential moving average 55 beserta trend line-nya. Nah, so far kalau misalnya ngeliat kayak gini kan berarti bagus ya. Nah, tinggal challenge berikutnya itu adalah apakah si COTI ini mampu untuk closing di atas area ini gitu. Jangan sampai dia false breakout lagi untuk closing hariannya gitu ya. Kalau misalkan dia closing hariannya false break lagi, berarti ada kemungkinan kita masih akan sideways lagi di dalam ini gitu ya, cenderung menurun lagi gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ini kan ada semacam A, B, C, kemudian D ya, harusnya sih masih ada satu lagi ya, which is itu E, dan sebelum dia breakout gitu. Tapi ya hopefully kalau misalnya kita lihat sekarang udah breakout, mau ngapain lagi kita tunggu sampai dia turun-turun lagi gitu kan, kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, sementara kita kan aplikasikan Fibonacci retracement, dan seperti yang teman-teman bisa lihat
lihat sebetulnya sih memang suatu tahanan yang bisa menahan pergerakan COT itu adalah di kisaran area 0,3696 atau 0,37 lah pembulatannya, dan itu merupakan area Fibo 61,8%. Jadi jangan heran kalau misalnya kita ngelihat rejection di kisaran area itu, dan itu sudah berkali-kali ya. Di sini sekali, sebelum dia break pun dia sebelumnya sempat ketahan di kisaran area itu, dan sekarang kita tinggal tunggu aja teman-teman, apakah dia mampu untuk closing secara daily basis untuk memastikan konfirmasi breakout yang terjadi pada time frame daily. Oke? Nah, berikutnya untuk time frame 4 jam. Kebetulan yang saya share di Telegram tadi itu adalah time frame 4 jam. Dan kalau misalkan kita ngelihat pergerakannya si COTI saat ini pasca dia breakout ya, lalu dia terkonsolidasi di sini, itu berarti ada kemungkinan setelah dia breakout ini kita bisa membentuk yang namanya ascending channel ya. Maka kalau misalkan dilihat dari pergerakan ascending channel ini, otomatis kita akan ngelihat COTI ini cenderung secara pullback ya, cenderung agresif gitu. Dalam arti dia pergerakannya nggak akan mulus gitu ya, seperti dia membentuk suatu tren pergerakan. Misalkan contoh seperti ini ya, kalau misalkan dia breakout dari si ascending channelnya, berarti baru kita bisa ngelihat ada potensi dia percepatan tren, which is nanti bisa berubah jadi seperti ini. Nah, kurang lebihnya ya. Tapi kalau misalkan sekarang nih posisinya kita ke under pressure ya di kisaran area ini, dimana di sini juga tampak sekali seperti banyak sekali tahanan ya atau resistance di kisaran area ini yang mereject pergerakan COTI ini berkali-kali sampai dia akhirnya kembali ke bawah 78,6%. Maka saya bisa asumsikan bahwa ini benar-benar kita sedang pembentukan sebuah channel gitu ya. Yang artinya sebenarnya akan lebih positif kalau misalkan teman-teman melakukan transaksi itu cenderung di bawah untuk mengurangi resiko. Karena mengingat kita sudah break dari trendline ini, soon or later kita pasti akan ngetes dong. Dan kalau misalnya kita ngetes, ternyata kita terpantul, mungkin nanti teman-teman bisa ngelihat ada semacam pola-pola candlestick seperti bullish engulfing atau mungkin hammer pattern. Nah, setelah dengan konfirmasi yang jelas, teman-teman bisa entry long di kisaran area ini, which is ini adalah salah satu lagi yang artinya di sini itu merupakan salah satu potensi untuk kita ngelihat pergerakan COTI ini cenderung menguat ya. Dengan kondisi long ini ya kita bisa dapetin risk reward yang menurut saya lumayan oke. Dengan kondisi ya kalau misalkan kena stop loss ya it's okay lah, berarti memang kita salah gitu ya. Let's say kalian entry di sini pun dengan kalian pasang stop loss di kisaran bawah area swing terakhirnya beserta di bagian bawah dari ascending channel, which means kalau misalkan memang dia break aja baru kita kena gitu kan. Tapi untuk potential targetnya dari bagian atas ascending channel sampai 1272 Fibonacci eksternal, bahkan tertingginya di 1618 $0,53 untuk potential target all time high ya. Belum all time high malah ya, di kisaran situ masih bisa dapat profit lumayan lah, kurang lebih seperti itu kalau misalkan jackpot. Oke. Nah, paling itu aja teman-teman updatean saya seputaran COTI ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan melalui YouTube ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, mungkin untuk sarana sekedar tukar pikiran, mungkin untuk sarana pembelajaran. Intinya semua yang baik-baik saya harapkan bisa ada di dalam YouTube channel ini. So thank you very much for watching this video. If you guys like this video, don't forget to leave your thumbs up, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Cheers.